Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kalian akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuhan, bukakan pintu bagi kami.' Tetapi dia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang.' Maka kalian akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kalian semua yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kalian melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada dalam kerajaan Allah, tetapi kalian sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ingatlah, ada orang terakhir yang akan menjadi terdahulu, dan ada orang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita diteguhkan untuk berusaha mewujudkan kerajaan Allah seperti yang tadi sudah disampaikan pada bagian pengantar. Kemarin kita baru saja mendengarkan perumpamaan kerajaan Allah dan bagaimana kerajaan Allah itu perlu diupayakan, dijelaskan dengan cara yang amat sangat indah oleh Tuhan. Meskipun keindahan dari bentuk perjuangan mewujudkan kerajaan Allah itu adalah sebuah jawaban dari pertanyaan menjebak yang disampaikan oleh banyak orang kepadanya. Nampaknya pemahaman orang pada waktu itu ketika sudah menjadi orang-orang yang diselamatkan, mereka yang menganut agama Yahudi atau dalam KTP itu sudah secara langsung menjadi orang-orang keturunan Yahudi, maka mereka akan diselamatkan. Tanpa mereka berusaha dalam bayangan mereka, maka mereka akan diselamatkan. Tetapi tidak seperti itu disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan menggambarkan bagaimana kerajaan Allah itu perlu diupayakan, dan ketika pintu sudah ditutup, Tuhan yang ada di dalam kemudian mengatakan, "Siapa kalian yang ada di luar? Aku tidak mengenal kalian, enyahlah," dan seterusnya itu. Itu tentu menjadi gambaran bahwa dalam hidup tidak cukup mendapatkan KTP atau mendapatkan label sebagai keturunan dari orang-orang yang diselamatkan, tetapi perlu mengupayakan kerajaan Allah dan keselamatan itu dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudariku, kita juga ada beberapa yang menerima baptis sejak dari kecil. Ada beberapa dari kita yang baptis tidur ketika masih belum sadar, sebagai bentuk tanggung jawab dari orang tua. Dan sejak dari kecil kita menerima KTP sebagai orang Katolik. Tetapi tentu ungkapan sebagai orang Katolik itu
Janganlah membuat kita itu tidak mau berusaha mengisi kehidupan sebagai orang Katolik dengan nilai dan keutamaan dasar Kristiani yang baik. Jangan sampai label sudah menerima baptis sebagai orang Katolik, yakin akan selamat karena Tuhan Yesus, itu menjadikan kita itu ongkang-ongkang, menjadikan kita itu lalu santai-santai, leha-leha, dan tidak mengupayakan perwujudan kerajaan Allah itu dalam tindakan baik untuk memaknai bentuk pelayanan ataupun juga tugas dan karya kita. Maka semoga hari ini dengan tugas dan karya kita mengupayakan yang terbaik untuk mewujudkan kerajaan Allah tersebut. Mari kita sungguh-sungguh berusaha sehingga nanti pada waktunya kita termasuk dalam himpunan orang-orang yang diselamatkan. Tuhan memberkati kita semua.